Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Untuk kali ini saya baca langsung semuanya dan saya jelaskan. Kemudian nanti tugasnya adalah menghafal dan menyetor ya. Jadi tidak seperti yang sebelumnya antum saya suruh baca kemudian saya jelaskan, tidak ya. Kita melanjutkan hadis yang ketiga. Hadis tsalits an Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil a'qabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin al-As dan Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh dalam wudu atau dibasuh dalam wudu cuman ketinggalan karena tersentuh api neraka. Hadis riwayat, nanti hadisnya takhrijnya nanti insyaallah. Jadi hadis ini adalah hadis tentang ancaman kepada siapa saja yang berwudu tidak sempurna ya, tidak sempurna. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan perintah untuk menyempurnakan daripada wudu. Di antaranya adalah asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Nah, menyempurnakan wudu itu di antaranya adalah, bukan di antaranya tapi secara umum ya, menyempurnakan wudu itu adalah menunaikan atau melaksanakan seluruh rukun, wajib dan sunnahnya, bahkan sunnahnya dilakukan. Sehingga ketika sudah melaksanakan rukunnya dengan baik, kewajibannya juga dengan baik, dan kemudian sunnah-sunnahnya dengan baik, maka bisa dikatakan bahwasanya dia itu telah melaksanakan wudu dengan sempurna. Tidak cukup dengan kata baik saja, tidak, tapi sempurna. Nah, di antara salah satu kesalahan bagi orang yang berwudu itu adalah hadis ini. Dan bahkan hadis ini adalah sebuah hadis ancaman kepada siapa saja yang meninggalkannya atau melaksanakan daripada apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Oleh karenanya di sini perlunya kita dalam betul-betul memperhatikan wudu kita. Berarti ini adalah perkara besar. Kenapa Nabi SAW memulainya dengan kata celaka, kemudian diakhiri dengan sebuah ancaman, yaitu masuk neraka. Berarti ini kan berat dari segi dari segi balasan di akhiratnya. Nah, adapun di dunianya bagaimana? Baik. Apabila wudu itu tidak sempurna, sah atau tidak ya, ikhwan? Tidak sah. Baik. Jikalau wudu saja tidak sah, bagaimana dengan sholat? Sah atau tidak? Tidak sah. Makanya inilah dalam kaidah usul fikih disebut dengan ma la yatimmul wajiba illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimmul wajiba illa bihi fahuwa wajibun. Ini saya tuliskan supaya nanti antum bisa mengambil faedahnya. Ma la yatimmul wajiba
Artinya apa? Ya. Apa-apa yang tidak membuat suatu kewajiban, ya, membuat ya betul, suatu kewajiban itu menjadi sempurna kecuali dengan ma tadi, yaitu sesuatu, maka hukumnya wajib. Maka hukumnya wajib. Baik, saya jelaskan di sini. Sholat ya ikhwah, hukumnya apa? Wajib, bahkan rukun. Itu rukun Islam. Ya. Baik. Wudu, hukumnya apa? Mubah atau sunnah. Nyatanya ketika antum ingin belajar seperti ini, bisa berwudu dan hukumnya bukan wajib. Nah, ketika seorang ingin melakukan sholat karena sholat itu adalah hukumnya wajib, maka wudu itu menjadi wajib. Disinilah segala sesuatu haruslah dijalankan dengan sempurna, wudu dengan sempurna, dan juga sholat itu juga dengan sempurna. Makanya ketika kita berwudu harus betul-betul semuanya diperhatikan, terutama hadis yang secara khusus ini adalah membahas tentang tumit. Tentang tumit. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari pada Kitabul Ilm dan Kitabut Thaharah, yaitu pada hadis ke-60, 96 dan 163. Kemudian pada riwayat Muslim itu, yaitu bab Thaharah adalah 241. Itu adalah takhrij daripada hadis ini. Baik. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a ahadukum falyaj'al idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastanthirahu wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghtasil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafdin li muslimin falyastanshik bimin kharayhi min al-ma'i wa fi lafdin man tawadda'a falyastanshik. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu berwudu, maka hendaklah ia hirupkan ke hidungnya. Apa itu? Air. Lalu ia buang. Nah, inilah di antara salah satu daripada keagungan dan kehebatan dan luar biasanya bahasa Arab. Apa buktinya? Pertama, ya ikhwah, kalau antum menghirup air ke hidung, artinya memasukkan air ke hidung, disebut dengan apa? Istinsyaq. Gitu kan? Nah, kemudian kalau mengeluarkan air dari hidung disebut dengan istinthar. Insyaallah ini merupakan bentuk daripada hebatnya bahasa Arab. Nah, ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak wajib. Ya, istinsyak dan istinthar itu hukumnya sunnah, tidak wajib.
Istinsyak juga enggak, mau istinsyak silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Nah, tetapi bukan berarti seorang itu menyepelekan sunnah itu kan cuma sunnah saja, enggak seperti itu. Seorang muslim, seorang mukmin tidak seperti itu. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah Nabi dan aku mengaku sebagai umatnya Nabi, maka melakukan istinsyak. Makanya pertama kali setelah berkumur-kumur itu ada sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya istinsyak dan istinthar atau istinsyak dulu ya. Istinsyak itu dibarengi dengan dengan berkumur-kumur. Jadi memasukkan air itu ke dalam hidung dan juga ke dalam mulut untuk berkumur-kumur. Sebagian ulama mengatakan boleh dengan tangan satu, itu yang lebih afdal, atau juga dengan dua tangan, itu juga boleh. Jadi istinsyak dan istinthar ini adalah hukumnya hukumnya sunnah. Itu hukum pertama dari hadis Nabi. Kemudian yang kedua, barang siapa beristinja dengan batu. Jadi di antara bahan atau objek untuk bisa atau sesuatu yang untuk dan dibolehkan bagi kita untuk beristinja selain air itu adalah batu. Minimal berapa, maka hendaklah dia menggunakannya dalam jumlah ganjil. Ganjil itu minimal 3. Minimal 3, tapi juga harus batu tersebut itu suci. Kalau nggak suci tidak boleh. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya menggunakan kotoran hewan yang sudah kering itu tidak boleh digunakan untuk suci. Tidak boleh untuk digunakan untuk suci. Makanya air dan batu itu merupakan dua hal yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika kita beristinja, kita boleh menggunakan salah satu atau keduanya. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya batu dulu kemudian air. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, makanya disebutkan bahwasanya an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian atau mati. Makanya ada juga, saya sering mendengar cerita, ada orang ketika dia tidur dibangunin bablas mati. Nggak bangun-bangun, ternyata dia sudah Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Maka basuhlah kedua tangannya sebelum memasukkan ke dalam wadah sebanyak 3 kali. Waktu zaman Nabi SAW, sekiranya kalau air itu mancur, rumah-rumah terdahulu kan nggak ada yang seperti itu. Beda dengan sekarang, kan ada shower sekarang, ada keran, air yang keluar dari keran seperti itu. Nah, sekiranya kalau di rumah antum juga, misalkan ada ember, kemudian ada keran, maka dicuci dulu 3 kali tangan itu. Nah, kemudian barulah setelah itu ini dibasuh diusap. Dibasuh berarti mengalir air sebelum masuk ke dalam wadah. Wadah itu bisa jadi tempat air dan gayung di situ ya. Kemudian antum memasukkan tangan di situ. Kenapa demikian? Karena salah seorang di antara kamu tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Dan ternyata hal ini dibantah oleh seorang yang waktu itu dia mendengar hadis Nabi yang ini. Dia mendengar hadis Nabi yang ini, kemudian dia Kemudian dia membantahnya dengan akal. Nah,
banyak sekali hadis-hadis yang seperti itu, yang tidak masuk akal. Banyak sekali hadis, namanya hadis khabariyah. Dia mengingkari hal seperti itu, akhirnya apa? Dia mengalami seperti itu. Apa itu? Yang ketika malam, kemudian dia tidur, kemudian paginya itu salah satu tangannya itu masuk ke dalam lubang tuburnya. Dan ini cerita di dalam hadis sahih. Sebagai bentuk hukuman Allah terhadap dia yang mengingkari hadis ini. Makanya terlebih lagi jikalau hadis itu sahih, tidak ada bagi kita kecuali apa? Samaan wa ta'at. Tidak ada kewajiban bagi kita ketika datang hadis seperti itu kecuali apa? Samaan wa ta'at. Karena hadis-hadis yang semacam ini bukanlah tugasnya apa? Akal. Tapi dia adalah tugasnya iman. Iman di dalam hati. Maka apa tugasnya iman di dalam hati? Jangan diambil tugasnya apa? Akal, bukan masuk. Wa fi lafdhin muslimin, di dalam lafaz milik Muslim, falyastanshik biman kharaihi minan ma, maka hendaknya menghirup air dengan kedua lubang hidungnya. Ini saya punya pengalaman, masya Allah, ketika waktu di Saudi itu, qadarullah pilek, dan di sana kan kalau panas kan masya Allah panasnya luar biasa, lebih dari 45 derajat. Nah, saya itu kalau pas musim panas seperti itu, kadang air putih dingin saja nggak cukup, akhirnya minumlah soft drink dan lain sebagainya. Kata Allah waktu itu pasti pilek. Nah, pernah suatu malam ketika selesai kerja, karena itu waktu itu adalah betul-betul berat sekali, pilek. Akhirnya saya istinsyak dengan sangat kuat sekali. Alhamdulillah setelah itu sembuh. Alhamdulillah. Nah, kemudian wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshik, barang siapa yang berwudu maka hendaknya ia menghirup air kita. Jadi karena ini diulangi 2 kali lagi bahwasanya hadis ini berkenaan tentang istinsyak, dan itu hukumnya adalah sunnah, tidak ada yang mengatakan wajib. Namun demikian tetap yang namanya sunnah Nabi SAW hendaklah tetap melakukan. Nah, kemudian hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub. Tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam taharah, yaitu pada hadis 162, kemudian Muslim babul istiqomah witra pada hadis yang ke-278, kemudian Nasai 77, 78, Abu Daud 97, dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini adalah takhrijnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Baik. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali seorang di antara kamu buang air kecil di air yang diam yang tidak mengalir. Nah, di antaranya contohnya banyak, yaitu misalkan empang, kemudian kolam renang. Nah, kolam renang itu saksi bisu kalau antum itu pernah buang air kecil di sini, saksi bisu. Nggak bisa komplain ke antum karena ada kaporitnya di situ. Maka pada 2 keadaan yang seperti ini, untuk keadaan air yang seperti ini, Nabi SAW melarang, tidak boleh, jangan. Makanya di situ disebutkan la yabulanna, gitu? La yabulanna.
Di situ ada lam yang namanya lam nafi. Kemudian ada nun takkid. Berarti ini perkara ini betul-betul bukan perkara yang ringan. La yabulan ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu buang air kecil di air yang diam dan tidak mengalir. Nah, kalau antum mau buang air besar atau mau buang air kecil di tempat atau di sungai yang mengalir, silakan. Sebanyak apapun antum buang air kecil atau buang air besar di sungai itu, silahkan sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Karena dia mengalir. Ya, makanya di dalam mazhab Syafi'i, air sungai itu adalah suci dan mensuci. Karena telah berganti. Lalu mandi daripadanya. Ya, udah dikasih air seni, terus kemudian dia mandi di situ. Pasti ada sesuatu hikmah daripada hadis ini. Entah itu untuk makhluk Allah yang lain berupa buayakah, ularkah, ikankah dan sebagainya, atau kita sendiri misalkan mandi di kolam renang. Seperti itu. Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, janganlah salah seorang di antara kamu mandi di air yang diam sedangkan dirinya junub. Makanya di sini wallahu a'lam, faedahnya bahwasanya orang yang junub itu langsung ketika dia itu masuk ke kolam renang tidak mensucikan. Jadi ini adalah larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu banyak sekali hikmah daripada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Makanya kalau kita membahas dan mencari penjelasan daripada para ulama rahimahumullah, insya Allah kita akan dapat. Maka ini adalah aturan-aturan yang disabdakan oleh Nabi SAW untuk para umatnya. Saya teringat dengan sebuah hadis bahwasanya ada seorang Yahudi berkata kepada salah seorang sahabat. Dia mengatakan, qad yu'allimukum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai adab buang air. Masya Allah. Nah, kita sedang mempelajari itu. Dan hal ini membuat mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi iri dengan Islam, karena Islam itu adalah agama yang mulia. Sekiranya kalau kita tidak mau belajar tentang hukum Islam, tentang Islam, kita tidak akan pernah tahu akan keindahan Islam. Demi Allah. Segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan kepada kita. Apa yang belum kita ketahui daripada Al-Quran, maka kita pelajari. Jadi intisari daripada ketiga hadis ini yang kita baca, yaitu pertama adalah tentang istinsyaq dan istighfar. Ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak boleh baul, tidak boleh kencing atau buang air kecil di tempat di air yang tidak mengalir. Itu merupakan larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di dalam tempat wudhu atau ketika kita berwudhu, ya, maka jangan sampai kita itu tidak melakukan atau berwudhu tidak sempurna, harus sempurna. Makanya di dalam hadis yang ketiga itu padahal itu sedikit sekali, tumet itu.
Nabi SAW menggambarkan itu tumit itu jadinya bentuknya segitiga karena tidak masuk apa? Karena tidak kena air wudhu. Itu pertama wudhunya batal, satu. Kedua apa? Celaka. Ketiga apa? Dijanjikan atau diancam dengan neraka. Maka kalau kita tidak wudhu dengan sebaik-baiknya, ya, maka ya kita jadinya dapat ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tujuannya apa ya? Dari ketiga hadis ini adalah kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sikap yang sempurna, paripurna dan seterusnya. Jadi dalam beribadah kepada Allah itu tidak hanya setengah-setengah. Hanya setengah. Makanya sebagian orang mengatakan begini. Ya, dia mengatakan dia ibadahnya setengah-setengah. Tapi kalau ingin mendapatkan rezeki tidak setengah-setengah alias sempurna. Atau dengan kata lain, dia ingin menginginkan rezeki Allah tapi di sisi lain dia menentang Allah. Makanya apa? Kita mempelajari hadis-hadis ini apa? Supaya kita yaitu ibadah kita itu betul-betul sempurna. Wallahu a'lam bishawab. 3 hadis ini dihafal 3, 4, 5. Baik, ada pertanyaan ya, Pak?